Selamat pagi adik-adik. Kelas silakan. Selamat pagi adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan presentasi dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Buaya. Kenapa dia? Sakit. Ya. Yang lainnya hadir berarti ya? Sebelum kita ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali adik-adik. Oke, jadi sebelum kita ke pembelajaran, biar adik-adik lebih semangat, Kak akan memberikan ice breaking. Setuju? 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 Kasih biar semangat, setuju? Ya. Jadi silakan berdiri dulu adik-adik. Jadi kalau Kak bilang tepu pagi, tepu siang, tepu malam, ya. Jadi siapa yang salah nanti bakalan nyanyi ke depan. Ya, dicari 2 orang. 1, 2, 3. Tepu siang, tepu pagi, tepu malam, tepu siang. Coba gini kompakin ya. Kalau tepu siang 2 kali. Jangan ragu-ragu ya. Jangan takut kalah. Tepu pagi. Siapa yang salah? Coba ke depan. Ya. Bisa nyanyi? Nyanyi lagu apa bisa? Apa? Lagu Pancasila bisa? Nggak tahu? Apa bisa? Lagu anak-anak bisa?
Bintang kecil? Bisa ya? Ya, coba nyanyi. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, awan-awan menghias angkasa. Aku ingin tetangga senanti jatuh tinggi ke tempat kau berada. Ya, tangan dulu. Oke adik-adik, jadi siapa yang pernah memperhatikan tumbuhan dari dekat? Siapa? Siapa? Pasti semua udah pernah ya? Ya. Pasti di sini banyak juga ada tumbuh-tumbuhan di sekitar adik-adik. Ada pohon kelapa dan sebagainya. Nah, apa saja bagian-bagian tumbuhan yang kalian lihat? Batang. Batang lagi. Lagi. Ya. Buah. Ya, bagus ya. Nah, jadi itu tadi bagian-bagian dari tumbuhan. Selanjutnya, apa saja ada fungsi dari setiap bagian tersebut? Mulai dari akar dulu yang dari bawah. Ya, silakan. Ya, menyimpan air. Kemudian yang kedua ada batang. Batang fungsinya untuk apa? Ya. Bisa menumbuh. Kenapa? Bisa kalau pohon ini masih kecil disiram nanti bisa tumbuh. Ya, bagus. Ya, silakan. Untuk menyalurkan isi dan air ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, tepat ya. Untuk menyalurkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada apa lagi? Ada daun. Fungsi daun untuk apa? Ya, silakan. Ya, bagus. Tepat sekali ya. Fungsi daun adalah untuk proses fotosintesis. Biasanya dilakukan pada pagi hari. Kemudian yang selanjutnya ada buah. Fungsi buah untuk apa? Ya, silakan. Ya, bagus, untuk menyimpan biji buah. Selanjutnya? Untuk menyimpan makanan. Ya, bagus. Dua-duanya sudah bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya ada apa lagi? Bunga, ya. Fungsi bunga untuk apa? Ya, silakan. Ya, bagus ya, untuk tempat perkembangbiakan atau sejenis untuk memekarkan biji-biji tersebut agar nantinya bisa bertambah banyak. Nah, itu untuk apresiasinya. Kemudian untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu bab 1 mengenai tumbuhan dan fungsinya. Baik ya, Kak akan tampilkan sebuah video dulu. Nanti silakan anak-anak amati. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan, dan mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Itu untuk capaian pembelajarannya. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dari tumbuhan serta fungsi melalui kegiatan berpikir kritis dalam melakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua yaitu mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak melalui kegiatan bergotong royong dalam melakukan pengamatan dan diskusi. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan video. Kemudian nanti anak-anak silakan cermati, Bapak akan menampilkan sebuah problem atau permasalahan. Nanti anak-anak bisa selesaikan ya dengan anggota kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah siap? Mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku pasti semuanya sudah tahu apa saja bagian dari tumbuhan. Coba sekarang sebutkan. Ya, benar sekali. Ada akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang, mari kita belajar bersama tentang fungsi dari bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, adakah yang sudah pernah membaca apa fungsi dari akar pada tumbuhan? Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tapi anak-anak, ternyata akar tidak hanya ada di dalam tanah, ada juga yang menggantung. Salah satu contoh tanaman yang memiliki akar menggantung adalah pohon beringin. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Ini adalah pohon beringin yang memiliki Pohon beringin ya, silakan diamati. Nah, anak-anak, ternyata salah satu fungsi akar gantung pada pohon beringin yaitu untuk respirasi atau pernafasan. Sekarang, ayo kita cari tahu lagi fungsi akar yang lainnya. Fungsi akar yang lainnya diantaranya sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, tanpa akar tumbuhan akan mudah dicabut, akan mudah roboh ketika diterpa angin maupun Ya, salah satu fungsi dari akar itu untuk mengokohkan tumbuhan. Akar membantu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, akar juga sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini terjadi pada umbi-umbian. Sekarang mari kita cari tahu apa fungsi dari daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nanti silakan dicatat poin-poin pentingnya ya. Mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, apa itu fungsi bunga? Ya, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, anak-anakku, selanjutnya
Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Anak-anakku, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, di mana biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil, sedangkan biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, anak-anakku, berikut ini contoh biji yang berkeping satu dan berkeping dua, di mana biji yang berkeping satu contohnya pada biji jagung. Sedangkan untuk contoh biji yang berkeping dua atau dikotil, contohnya pada biji kacang. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan rumah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ya. Itu tadi sedikit video pembelajaran. Ada materi tumbuhan dan fungsinya. Apa aja video yang bisa kalian amati? Ya, ada yang bisa menjabarkan sedikit mengenai fungsi tumbuhan? Ya, nanti ya. Untuk itu, mari kita ke permasalahan adik-adik. Nah, ini ada sebuah permasalahan, dan di mana di sini sudah terlihat bahwa lakukanlah penyelidikan untuk dapat menjawab permasalahan berikut. Tumbuhan, penyelidikan dengan fungsi tumbuhan. Wira memetik beberapa tangkai bunga mawar, kemudian ia memasukkan ke dalam dua buah vas bunga yang berisi air. Satunya ia letakkan di meja yang berada di luar, dan satunya lagi di ruang tamu yang berada di kolam. Kondisi manakah yang tetap segar dan tahan lama? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, adik-adik? Ya, kelompok ini dulu, silakan. Bisa? Coba kelompok itu bisa? Ya, bagus ya. Silakan beri tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulannya yaitu ketika tanaman berada di luar, dia akan mendapatkan fotosintesis. Nah, ketika akan mendapatkan sinar matahari, dia akan melakukan fotosintesis sehingga tanamannya akan segar. Berbeda dengan tanaman yang berada di dalam, dia tidak mendapatkan sinar matahari, dia akan layu dan bisa mati kalau tidak ditaruh di luar. Nah, berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa tanaman yang berada di luar itu
akan tumbuh subur ketimbang dengan di dalam ruangan. Hal itu sudah Bapak sampaikan, ketika nantinya tanaman di luar ruangan mereka akan mendapatkan pupuk, kemudian sinar matahari untuk fotosintesis, berbeda dengan yang berada di dalam ruangan. Nah, Bapak akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak kerjakan dengan anggota kelompoknya. Nanti Bapak akan tampilkan. Bapak akan membagikan lembar jawaban. Nanti silakan anak-anak tulis di sana. Kemudian anak-anak presentasikan di depan. Mengerti? Ya. Silakan kerjakan dengan anggota kelompoknya ya, diskusikan dengan baik. Nah, adapun tujuan dari pengerjaan LKPD ini, yang pertama itu melakukan pengamatan tumbuhan peserta didik untuk memahami fungsi tumbuhan tumbuh. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab. Peserta didik dapat menyimpulkan fungsi tumbuhan serta membedakan peristiwa tumbuhan yang diletakkan di tengah dan di luar ruangan. Nah, ini petunjuk penggunaan LKPD. Silakan anak-anak tuliskan identitas kelompoknya di pojok kanan atas. Kemudian diskusikan dengan kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Dan yang terakhir yaitu presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Nanti presentasinya secara berkelompok. Silakan nanti kelompok 1 atau kelompok berapa yang sekiranya bisa mempresentasikan, nanti kelompok yang lain menguatkan ya. Nah, ini permasalahannya. Silakan anak-anak kerjakan. Bapak berikan waktu selama 5 menit. Kenapa? Itu yang dibuat. Nanti silakan adik-adik kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ya, buat jawaban aja. Silakan adik-adik tulis dulu nama identitas kelompoknya di pojok kanan atas. Dan jawabannya nomor 1, nomor 2 nggak usah ditulis soalnya. Silakan kerjakan bersama dengan anggota kelompoknya. Silakan ya diskusikan dengan teman kelompoknya.
Sudah? Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah? Please, tolong aku cepat-cepat. Ada permasalahan? Sudah? Ada yang belum dimengerti? Fotosintesis. Misalkan ini adik-adik mempunyai tanaman, kemudian adik-adik tanaman dua. Nah, dari tanaman tersebut, misalkan dari pupuk, kompos, yaitu untuk menyediakan tumbuhan misalnya ini di dalam konteks itu berbeda. Jadi misalkan dari materi ada yang belum dimengerti? Ada? Apa? Udah ya? Udah. Jadi waktunya tinggal 1 menit ya. Adik-adik, apakah sudah selesai kerjanya? Silakan presentasikan ya, siapa yang siap? Siapa yang sudah siap? Gak apa-apa, yang penting maju aja. Nanti teman yang lain bisa menambahkan. Mau maju? Mau maju?
Itu mau maju? Mau? Ya silakan. Bersama anggota kelompoknya ya. Nanti bacakan di depan. Ya, silakan perhatikan dulu ya, temannya mau presentasi. Silakan. Ya. Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu. Kemudian ada yang mau presentasi lagi? Ya, silakan. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, mohon diperhatikan ya, temannya mau presentasi. Silakan. Kasih dulu. Ya, silakan beri tepuk tangan dulu. Ikut ya. Bentar dulu, ada yang mau memberikan jawaban yang lain? Ada? Ada yang memberikan tanggapan kembali? Ada? Tidak ya? Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Jadi sudah bagus-bagus Kak. Bapak lihat jawaban dari anak-anak ya. Yang dimulai dari permasalahannya. Mira memetik beberapa tangkai bunga mawar, kemudian ia memasukkan ke dalam dua buah gelas bunga yang berisi air. Satunya ia letakkan di meja yang berada di luar dan satunya lagi di ruang tamu yang berada di dalam. Kondisi bunga manakah yang tetap segar dan terangkat? Nah, dari permasalahan tersebut ada dua buah pertanyaan di mana berdasarkan pendidikan yang didapat dapat dilihat bahwa ketika tanaman di dalam itu tidak bisa berfotosintesis sehingga akan mempersulit pengembangbiakan dan akan mempersulit juga dalam tumbuh kembangnya tumbuhan. Kemudian untuk di luar ruangan mereka akan tumbuh normal seperti biasanya. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan pendidikan, maka peristiwa di atas menunjukkan fungsi dari sudah adik-adik dengar teman-temannya ya yang presentasi bahwa dari sinar matahari yaitu untuk fotosintesis daunnya, kemudian dari batangnya yaitu untuk memberikan penguatan kepada anggota tumbuh-tumbuhan yang lainnya seperti daun, biji dan sebagainya. Nah, itu saja LKPD yang sudah kita kerjakan adik-adik. Jadi selanjutnya yaitu kita akan melakukan penyimpulan kembali terhadap materi-materi yang sudah adik-adik pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Ya, membuat LKPD. Lagi, ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Kerasin ya. Membuat permasalahan tentang tumbuhan. Ya, bagus. Membuat permasalahan tentang tumbuhan. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, silakan.
Mengetahui fungsi tumbuhan. Kemudian ada lagi? Silakan. Ya, ada lagi yang bisa? Silakan kerasin ya. Indonesia Raya, ya. Kita sudah banyak mempelajari tentang materi kita pada hari ini, yaitu bab berapa? Bab 1 tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Di mana bagi bagian tumbuhan itu ada yang pertama dari atas dulu. Ada daun, kemudian ada bunga, kemudian ada biji. Lagi? Buah udah ya? Belum. Buah, kemudian batang, akar. Ya, kita sudah belajar tentang keenam bagian-bagian tumbuhan tadi. Dan fungsinya ada yang bisa memberikan yang tambahan. Ada yang bisa menyimpulkan fungsi tumbuhan itu apa? Enggak. Ya, fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut sudah terlihat di dalam materi kita tadi ya, tentang video kita, di mana seluruh bagian tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dari 1 sampai 10, kira-kira pelajaran kita pada hari ini baiknya di angka berapa dari? 10. Ya, ada yang bilang 10, ada yang lain lagi? 10. Dari sini 10. Ya, berarti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan ya. Tepuk tangan dulu. Ya, sekian ya. Nanti Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Silakan lihatkan dulu teman-temannya yang nggak hadir. Siapa aja yang nggak hadir anak-anak? Ya, Putri. Dan kenapa dia? Nggak sakit ya? Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, silakan ketua kelas pimpin doa dan salamnya. Ya, silakan boleh istirahat. Tips siapa ini? Pak. Ini.